Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya, izin bertanya. Apa hukumnya membawa anak kecil ke masjid atau musola yang mana anak-anak itu sering bikin ribut? Karena banyak taraweh di mana-mana, banyak anak-anak kecil yang bikin ramai dan ribut. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-sibyan wal majanin, untuk dijauhkan dari masjid, tentunya sibyan yang belum bisa diajak bicara, anak-anak kecil. Akan tapi Nabi juga menganjurkan untuk mengenalkan anak-anak dengan kewajiban, termasuk dengan kesunahan. Bahkan dimulai dari umur 7 tahun, hendaknya dikenalkan kepada kebaikan. Artinya, dalam menyikapi hal-hal yang semacam ini, kita tidak boleh hanya berpegang dengan satu pemahaman yang diambil dari Nabi, langsung nggak boleh begitu. Di satu sisi juga jangan pakai liar. Ini kan Nabi ngajarkan kita untuk begini. Lihat kondisinya. Kalau memang Anda merasa punya anak, bandelnya sama dengan Anda yang luar biasa misalnya, maksudnya anaknya Masya Allah, ya tahu diri, barangkali ganggu orang lain begitu. Jadi caranya bagaimana? Ya harus tahu diri, jangan sampai ganggu orang. Tapi kalau anaknya ide biasa nggak ada, ya. Jadi dari pihak orang tua yang harus tahu diri, tapi dari pihak pengurus masjid bukan melarang, karena jangan dijauhkan anak-anak dari masjid. Ini termasuk kesalahan di zaman ini, beda. Jadi kalau zaman tadi pada zaman Nabi berbeda dengan zaman sekarang. Dan Nabi pun tidak memastikan dengan satu cara. Bukan tidak boleh mutlak, tapi Nabi juga manjurkan satu sisi. Tinggal disesuaikan dengan zamannya. Zaman ini bukan zaman seperti dulu, wahai para bapak dan ibu. Dan juga yang diwakili dalam pertanyaan ini. Anak kita ini kalau di rumah ngapain? Ngaji? Enggak. Kenal apa? Anak kecil umur 8 tahun, 7 tahun sudah HP kan? Akankah kita biarkan seperti itu? Bapaknya terawih khusyuk, anaknya nonton gak karu-karuan. Mau kemana Pak? Mau ke surga? Anaknya dibiarkan begitu kok. Artinya membawa anak ke masjid juga sebuah pendidikan. Hanya mungkin bagaimana kita lihat kondisinya. Mungkin ada yang mengalah di situ nanti, ya sudah ada yang jaga, ngatur dan sebagainya. Jihad, mungkin 1-2 ustadz nanti terawihnya sendiri atau bagaimana, menjaga anak-anak itu. Karena apa? Kita perlu membiasakan anak agar punya kenangan indah di musola. Dan itu terkenang ya sampai kita tua. Sampai kita tua akan terkenang masa kecil dulu, Masya Allah. Bagaimana suasana terawih, ya? Bagaimana buka, keadaan di masjid, di musola. Dan ada berkah di situ. Jadi maksud kami adalah sebagai pengurus masjid jangan kaku-kaku amat deh. Akan tapi yuk beri solusi kepada permasalahan. Jangan memandang permasalahan di masjid saja. Di rumah mereka punya masalah. Anda selesaikan enggak? Jangan hanya melarang. Tidak boleh ke masjid anak kecil. Hei, selesaikan urusan anak-anak mereka di rumah mereka. Anda ini ustadz kok. Ngurusi umat bukan ngurusi masjid saja. Anda ini ngurusi umat bukan ngurusi masjid. Anda pikirkan anaknya ngapain di rumah nanti kalau tidak di masjid. Tapi masjidnya ramai, berarti Anda nggak punya ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah. Mungkin dibuatkan tempat khusus untuk anak-anak kecil atau apa. Lalu bagaimana? Ya kasih kue, makanan, mainan, bapaknya sholat. Anaknya biasa di masjid, sesaat ngaji. Biar terawihnya 2 rakaat nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi maksud kami adalah yuk kita bijak. Kita itu permasalahan kita kompleks sekarang. Bukan urusi hanya masjid. Masjidnya tenang tapi rumahnya adalah porak-poranda, berantakan akhlaknya untuk apa? Ayo. Apa yang ini? Jadi maksud kami kepada pengurus masjid, barangkali pengurus masjid dengar suara kami ini, ayo kita perhatikan juga rumah-rumah mereka. Bahkan kalau bisa program masjid itu menarik sekali buat anak-anak. Sehingga lumayan mereka terkurangi untuk nonton-nonton di rumahnya, apalagi bulan Ramadan. Hanya mungkin berencana, mungkin besok sumbangan lagi tahun depan, puasa tahun depan kita bikin punya ruangan yang khusus, agak luas begitu, di luar samping masjid. Ada mainan, ada ini, ada ngajinya. Sesaat ada gurunya 2 digaji khusus. Gurunya dikasih uang barokah khusus untuk merawat anak-anak. Diajak main, baru nanti terawih sendiri. Sehingga apa? Orang tuanya ke masjid terawih nyaman, karena apa? Di situ. Masa di situ anak kecilnya terjaga. Masa kalah sama sekolah yang hanya ngurus dunia?
ada penitipan bayi. Bayi gurunya ada. Ini urusan akhirat kok nggak bisa ini. Ustadznya bagaimana ini? Makanya saya sedih sebagian orang. Ustadz tiba-tiba melarang tanpa memikirkan anak-anak. Semoga ini cambuk buat semuanya para ustadz ini agar berpikir bagaimana anak-anak kecil ini diperhatikan. Akhirnya apa akibatnya? Kalau sudah anaknya dibawa nggak boleh, sudahlah kalau begitu di rumah aja. Apa yang terjadi? Nggak terawih, tolak televisian sama YouTubean. Mana ustadz menyelesaikan masalah ini? Ustadz bikin masalah ini. Waduh, kok jadi marah-marah begini. Karena banyak masuk kepada kisah-kisah begini banyak. Ustadz yang nggak bijak, nggak menyelesaikan masalah, yang larang-larang kok. Masjid harus rapi, harus begini. Ya memang betul tidak masjid untuk ibadah, Nabi menyebutkan. Dalam kisah tidak boleh kencing di masjid, nggak boleh. Itu memang iya, tidak boleh jual di masjid. Tapi ngurusi anak kecil ini juga penting. Siapa yang ngurusi anak-anak kecil? Mohon maaf, ini adalah para ustadz yang kami cintai. Kami ingin Anda sempurna dalam menyelesaikan permasalahan umat ini. Pikirkan mereka. Atau kalau enggak, bikinkan ke satu tempat yang ramai, apa yang menarik untuk anak-anak kecil, sehingga di situ positif. Kenal Ramadan, sholawat. Biarpun enggak sholat, tapi bapaknya tenang, ibunya tenang. Ibunya juga tidak nonton YouTube, tidak di sana. Ibunya ikut ke masjid semuanya. Kalau sudah dilarang, apalagi tadi apa? Daripada mending di rumah saja atau bagaimana itu? Wah asik. Alasan punya anak, segitu anaknya banyak. Seumur hidupnya nggak pernah tahu masjid, sak bapaknya sama. Akhirnya mau jadi orang apa kayak begitu? Wahai Ustadz, pahami mana ini. Anda Ustadz punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan Ustadz sukses di dalam masjid saja. Anda itu ngurusi penghuni masjid, bukan ngurusi masjid. Penghuni masjid hidupnya tidak di dalam masjid. Penghuni masjid hidupnya di pasar. Bagaimana pasar kita? Apakah pasar jujur? Penghuni masjid adalah hidupnya adalah di sawah-sawah. Sudahkah mereka jujur dalam cocok tanam dan seterusnya? Penghuni masjid hidupnya di rumah tangga mereka. Wallahu a'lam.